Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sudah membahas beberapa wanita-wanita yang namanya disinggung di dalam Perjanjian Baru. Dan nama-nama ini telah memberikan sebuah perhatian lebih kepada kita bahwa ada banyak wanita-wanita yang ternyata terlibat di dalam pelayanan dan menduduki jabatan-jabatan penting di dalam gereja Perjanjian Baru. Ada Febe, ada Junia, ada Priscilla. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin menambahkan hari ini nama lain di dalam pelayanan Perjanjian Baru. Siapa nama itu? Kita akan dengarkan sebentar dalam pembahasan yang akan saya sampaikan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa dalam Efesus 4 ayat 11, sekali lagi ayat itu menyinggung mengenai rasul-rasul, mengenai nabi-nabi, mengenai penginjil-penginjil, mengenai gembala-gembala, dan mengenai pengajar-pengajar. Dan saya sudah menyampaikan bahwa orang-orang ini, sebagian besar dari mereka juga adalah wanita yang terlibat dalam pelayanan. Orang-orang ini telah diangkat oleh Tuhan untuk memberikan pengajaran kepada jemaat, memberikan kepemimpinan kepada jemaat, agar jemaat Tuhan bertumbuh dan jemaat Tuhan mempunyai kecakapan-kecakapan sehingga tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, menjadi jemaat yang dewasa dan kuat. Saya sudah menyampaikan ada nabi wanita, saya sudah menyampaikan ada rasul wanita, saya sudah menyampaikan ada gembala wanita. Dan mengapa tidak ada secara khusus guru wanita? Karena pengajar dan guru itu menjadi salah satu paket di dalam pelayanan. Jadi gembala guru itu adalah role yang sama. Kalau kita melihat dalam pelayanan VB, kita melihat dalam pelayanan Junia, mereka adalah pengajar-pengajar yang juga menjadi gembala-gembala. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bicara saat ini tentang penginjil. Nah, saudara, bahwa penginjil pertama yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah Maria Magdalena, penginjil yang justru adalah seorang wanita. Anda tahu, penginjil, pria dan wanita adalah mereka yang memberitakan Injil Tuhan berisi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Maria Magdalena adalah orang pertama wanita yang dicatat bertemu dengan Yesus dan memberitahukan tentang kebangkitan Yesus kepada murid-murid yang lain. Tapi saya tidak akan membahas Maria Magdalena dalam kesempatan ini. Saya ingin membahas mengenai Euodia dan Sintike, dua pemimpin wanita yang populer yang disebutkan di dalam kitab Filipi. Maka kita akan membaca saat ini dari Filipi 2 dan Filipi 3. Firman Tuhan katakan, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus menyebut dua nama di sini, yaitu Euodia dan Sintike.
Paulus katakan Euodia dan Sintike adalah co-worker in ministry. Dan Paulus katakan bahwa wanita-wanita ini, they were struggle together with me in the ministry of the gospel. Saudara, Paulus menyatakan dengan jelas bahwa wanita-wanita ini, Euodia dan Sintike, mereka telah berjuang bersama, mengalami struggle, mengalami pergumulan, mengalami tekanan, mengalami aniaya, mengalami berbagai macam hal yang tak mengenakkan karena pelayanan Injil Tuhan, karena pekabaran Injil. Euodia dan Sintike adalah penginjil yang prominen yang muncul dari jemaat di Filipi. Saudara, dalam bahasa aslinya kata berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, ento evangelio sunetlesan moi, ini disampaikan oleh Paulus merupakan bahasa yang sama yang kemudian hari Paulus juga gunakan untuk berkata kepada Timotius. Lihat di sini, saya katakan ayat ini dari Filipi 2:19-23. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Saudara, di dalam ayat yang ke-22, Paulus mengatakan bahwa Timotius adalah seorang co-worker that he had served with him in the gospel. Jadi saudara, dikatakan oleh Paulus bahwa Timotius adalah co-worker yang telah berjuang dalam pekabaran Injil, yang telah berjuang memberitakan Injil. Paulus memberikan sebuah kesetaraan seperti Timotius, Euodia, dan Sintike juga terlibat dalam pekerjaan Injil, dalam pemberitaan Injil. Mereka telah terlibat sebagai penginjil. Jadi saya sudah lengkap memberitahukan kepada saudara. Ada rasul wanita, ada nabi wanita, ada gembala guru wanita, dan ada juga penginjil-penginjil wanita. Jadi tidak ada alasan dari engkau atau gereja-gereja lain yang memberikan sebuah ajaran yang salah bahwa wanita tidak boleh melayani pekerjaan Tuhan, tidak boleh menduduki di dalam jabatan pelayanan, tidak boleh menjadi gembala, tidak boleh mengepalai pria, tidak boleh memberitakan Injil di tempat terbuka yang mengajar pria atau wanita. Makanya harus menafsirkan ayat yang Paulus sampaikan 1 Korintus 2 ayat 12 itu dengan baik. 1 Timotius 2 ayat 12 dan 1 Korintus 3 ayat 34 yang bicara tentang wanita tidak boleh mengajar, tidak boleh memimpin pria. Ini harus ditafsirkan dengan harmonis. Kenyataannya dalam pelayanan Paulus, Paulus memberikan high regard kepada wanita-wanita. Bahkan Paulus sampaikan Euodia dan Sintike itu merupakan orang yang telah berjuang dalam pekerjaan Injil bersama dengannya, yang telah mempertaruhkan hidupnya untuk pekerjaan Injil, yang menyampaikan berita Injil dengan keberanian tanpa takut. Dan mereka itu diakui sama seperti Paulus mengakui Timotius. Bahkan di dalam ayat yang ke-25, Paulus juga bicara hal yang sama. Saya bacakan Filipi 2 ayat 25. Dan sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja. Lihat,
teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi Paulus bukan hanya bicara kesetaraan antara Yodia dan Sintike dengan Timotius, tapi juga dengan Epafroditus. Dua orang pemimpin gereja yang juga Paulus utus di Filipi. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus berkata, they are co-worker. They are co-ministry in Christ Jesus. We've been struggle together in the term of spreading gospel. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi di sini kita sudah mengenal ada orang yang bernama Yodia dan Sintike, orang-orang yang mempunyai jabatan dalam pelayanan sebagai penginjil, dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di Filipi. Mereka adalah perempuan-perempuan, wanita-wanita. Nah, ini saya ingin memberikan kepada saudara apa yang Alkitab nyatakan, saudara. Tuhan menyatakan melalui hambanya Paulus apa yang dia nyatakan untuk Yodia dan Sintike, juga dia aplikasikan kepada Timotius dan juga kepada Epafras sebagai co-worker, sebagai teman sekerja, teman yang telah berjuang di dalam pelayanan bersama-sama sebagai penginjil. Nah, saudara, saya ingin juga bacakan dari pendapat John Chrysostom, seorang archbishop di Konstantinopel, seorang pemimpin gereja di Konstantinopel. Saya ingin menyatakan bagaimana pendapatnya berkaitan dengan Yodia dan Sintike. John Chrysostom mengatakan bahwa Yodia dan Sintike adalah pemimpin-pemimpin di gereja Filipi. Mereka adalah leader yang memimpin di gereja Filipi, dan John Chrysostom memberikan perbandingan antara Yodia dan Sintike dengan Febe, yaitu yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Febe adalah seorang diaken di gereja Kenkrea. Baca ulang dalam Roma 16 ayat 1 dan 2. Dalam khotbahnya, the 13 homily on Philippians, jadi John Chrysostom menyatakan bahwa wanita-wanita ini, Yodia dan Sintike ini, mereka bagi saya adalah kepala gereja yang ada di sana, kepala gereja di Filipi. Itu dia memakai kata yang jelas sekali, tokefalaion. Begitu, dalam bahasa aslinya dia menyatakan tokefalaion, bahwa Yodia dan Sintike ini, mereka itu bukan hanya penginjil, tapi bagi John Chrysostom, mereka adalah kepala gereja di Filipi. Dan itu sebabnya Paulus menyebut mereka adalah rekan sekerja. Tidak mungkin Paulus menyebut orang yang rendah atau orang yang tidak diakui sebagai rekan sekerja. Paulus mengakui mereka sebagai rekan sekerja, orang yang menanggung bersama-sama beban yang sama di dalam pelayanan dalam pemberitaan Injil. Dia menyebutnya, John Chrysostom menyebut pernyataan Paulus untuk Yodia dan Sintike sebagai yoke fellow. Jadi orang yang sama-sama menanggung beban, menanggung penderitaan, struggle in Christ Jesus because of his ministry. Kemudian Paulus mengatakan mereka adalah fellow worker, mereka adalah rekan kerja yang sama, dan Paulus menyebut juga mereka adalah fellow soldier. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya saudara di sini juga dikatakan oleh John Chrysostom bahwa dia membandingkan antara Yodia dan Sintia mempunyai juga sebuah kehormatan yang sama dengan
orang yang namanya Febe, seorang pelayan di gereja di Kenkrea. Roma 16 ayat 1 itu dinyatakan, John Chrysostom bilang, seperti kepada Yudia dan Sintike, begitu juga Paulus menyatakan kepada Febe tingkat yang sama. Paulus menyebut mereka sebagai yoke fellow, Paulus menyebut mereka sebagai fellow worker, Paulus menyebut mereka sebagai fellow soldier, bahkan Paulus menyebut mereka sebagai companion. Paulus menyebut mereka sebagai orang yang bekerja bersama-sama. Lihat, Paulus sendiri tidak pernah merendahkan wanita-wanita di dalam pelayanan yang telah mempertaruhkan hidupnya bagi Tuhan. Dan saudara, saya mau nyatakan, di dalam pelayanan kami ada banyak wanita-wanita yang bersemangat, yang memberi hidupnya bagi Tuhan, yang mempertaruhkan hidupnya bagi Tuhan, yang memberikan hidupnya bagi Tuhan untuk Injil. Mereka berteriak dengan lantang pemberitaan tentang Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Mereka mengeksegesis ayat dengan luar biasa. Mereka memberi waktu mereka untuk Tuhan. Mereka memimpin pelayanan dan mereka bersungguh-sungguh untuk memberitahukan Yesus kepada orang lain. Mereka membagikan firman Tuhan. Mereka menyampaikan firman Tuhan tanpa takut tertolak. Kalau Paulus menghargai mereka, wanita-wanita yang hebat itu, mengapa saya tidak melakukannya? Karena saya belajar dari firman Tuhan, karena saya belajar dari Injil Tuhan, karena saya belajar dari sound doctrine. Karena itu, saudara, engkau perlu belajar sound doctrine supaya engkau tahu pengajaran yang benar tentang apa yang Tuhan inginkan. Sound doctrine adalah didaskalia higiainose, ajaran yang sehat, ajaran yang tidak terkontaminasi, ajaran yang benar, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang harmonis, yang menghubungkan keseluruhan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu dan memberitakan Tuhan apa adanya, melakukan eksegesis, mengeluarkan apa yang Tuhan sampaikan, melakukan eksegesis, bukan eisegesis, yaitu taruh pikiran saya lalu cari-cari firman Tuhan. Makanya kalau ada orang sudah ada kebencian terhadap wanita, sudah tidak suka kepada wanita, pikirannya itu sudah ada, lalu dia cari ayatnya, lalu dia mulai katakan di dalam gerejanya, wanita tidak boleh melayani, wanita tidak boleh memegang pelayanan, wanita tidak boleh menjadi pemimpin, sehingga dia sendiri saja yang jadi pemimpin. Saudara, kita tidak menonjol sendiri, tapi kita, saya sebagai pria, menjadi coworker, kawan sekerja dengan wanita-wanita lain yang melayani bersama kami. Dan saya sebagai pria, saya menjadi yoke fellow, orang yang struggle bersama, orang yang mengalami beban yang sama, orang yang mengalami tanggung jawab yang sama, orang yang menderita bersama dengan para wanita, dengan mereka dalam pelayanan Kristus. Dan saya menyebut para wanita itu fellow worker, saya menyebut mereka fellow soldier, saya menyebut mereka companion. Itulah yang dilakukan oleh Paulus, dan saya ingin meniru apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.